miliknya dia sampai jadi asbab hidayah seluruh Nusantara. Ini kalau nggak wali siapa lagi yang? Tetapi kalau sahabat tidak, kita wajib berkeyakinan memang ini pasti wali. Wong Allah sudah berfirman, Allah telah ridho. Ini istilahnya wali resmi. Kita ini wajib berkeyakinan sahabat adalah walinya Allah. Kalau selain sahabat kita berhusnuzon dengan orang iman itu wajib, apalagi orang-orang iman yang soleh, apalagi wali soleh. Yang berbeda, tingkatan berbeda. Di sana ada kuburnya istri Nabi tercinta Sayyidah Aisyah. Di sana ada kuburnya putri Nabi tercinta Fatimah. Di sana ada kuburnya cucu Nabi yang mbahnya Imam Mahdi Sayyidina Hasan di sana. Di sana ada menantunya Nabi yaitu Sayyidina Utsman di sana. Di sana ada hampir seluruh istrinya Nabi di sana semuanya. Ummu Salamah, Ummu Habibah, kemudian itu juga Juwairiyah, kemudian Zainab, kemudian siapa lagi? Hafsah semua di sana. Sepertinya Sofiyah juga di sana. Insyaallah. Lah itu diantara rutinannya Nabi kita Muhammad SAW harian selama beliau tidak safar adalah tiap lepas asar beliau ziarah kubur. Maka ini satu-satunya mungkin di negeri Hijaz sudah berganti pemerintahan macam-macam, pemerintahan yang paling nggak suka ziarah kubur tidak bisa menghentikan pembukaan makam Baqi karena hadisnya itu terlalu sahih dan terlalu banyak. Karena itu amalan harian Nabi ziarah kubur. Yang kata para ulama, di masjid kan sudah ada Masjid Nabawi. Kenapa Nabi mencampaikan diri ngajak sahabat untuk ziarah kubur itu kenapa? Maka kata para ulama berarti di kuburan itu ada kebaikan yang tidak bisa didapatkan walaupun di haji dan umroh, walaupun di Masjid Nabawi. Harus didatangi untuk ziarah kubur kalau ingin dapat fadilah itu. Maka pengalamannya para ulama, di antara tempat doa makbul kita ziarah kuburan. Kok tahu? Ya karena kita setiap ziarah kubur suruh doa, berarti itu tempat doa makbul. Bukan kita ziarah kubur untuk meditasi atau suruh rokok-rokokan di sana, tidak. Bahkan Nabi kita begitu khususnya berkahnya ziarah kubur, wabil khusus kubur Baqi. Nabi kita pas di malam yang beliau gilir di istri tercinta tiba-tiba menghilang dari sampingnya Sayyidah Aisyah. Ini bukan istri gemen-gemen, istri termulia, istri terhebat, istri yang satu-satunya istri Nabi yang dibela oleh Allah dalam Al-Quran dengan 10 ayat berturut-turut. Beliau tinggal, Sayyidah Aisyah sebut jangan-jangan ini gilir ke tempat lainnya jatah saya ini. Ini cerita ini kalau orang istrinya satu nggak paham. Dan itu ini nggak perlu paham cemburunya, paham Nabi tengah-tengah gilir, beliau meninggalkan gilir itu pergi ke Baqi. Disuari saja kemana. Ternyata beliau sibuk doa di Baqi. Nanti di Baqi itu ada rahasia yang luar biasa. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang nanti akan kita sempurnakan. Nanti kalau ceritanya ditumpelkan di sini khawatir malah nggak hafal. Kemudian di sana ada kuburnya Sayyidina Abu Bakar, orang terbaik pertama selepas para anbiya. Kemudian kuburnya Sayyidina Umar di samping yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di antara Nabi kita dan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu masih ada celah yang cukup untuk satu kuburan. Itu adalah kuburnya Nabi Isa yang akan mimpin umat akhir zaman untuk amal agama yang telah dibawa Nabi kita dengan sempurna, gak ada kurangnya sedikit pun. Itu sudah disiapkan oleh Allah kuburnya di samping Nabi kita. Ini maknanya agama Islam itu ceritanya adalah di awal memang dunia ini untuk tempat tinggalnya orang beriman, yang lainnya itu bisa tinggal karena berkahnya orang beriman. Diandaikan Nabi Adam dan Habil dan yang beriman itu nggak ada, Qabil nggak akan mungkin bisa tinggal di dunia. Maka dalam sejarah panjangnya manusia ada waktu-waktu
penduduk ilegal itu dihapus dari muka bumi. Zaman Nabi Nuh penduduk ilegal maksudnya tidak beriman dihapus. Zaman Nabi Lut dihapus, zaman Nabi Hud dihapus. Terus begitu zaman Fir'aun dihapus, tinggal orang beriman. Dan nanti di akhir dunia juga sebelum dunia ini ditutup ceritanya juga ada penghapusan lagi. Ya ini calon penghapus terakhir ini sudah disiapkan kuburnya. Maknanya prospek amal agama di dunia ini, hidupkan kebaikan, makmurkan masjid dan seterusnya, itu satu prospek yang pasti tidak bisa dihentikan siapa. Mungkin sebagian pada merosot, ada tinggal menteri-menteri, tapi nanti di tempat lain ada lagi. Terus begitu agamanya. Kata Yauzaron dulu, kurang lebihnya ketika runtuhnya Andalusia, sampai Andalusia lahirnya orang iman gak ada satupun, tidak berapa lama dari itu seakan-akan Pulung Hidayah itu berpindah dari Spanyol Andalusia pergi ke Nusantara. Orang Nusantara berbondong-bondong dapat hidayah dengan sebab datangnya Wali Songo. Ini hampir bersama dengan akhirnya Andalusia. Jadi nggak bisa dunia itu dihentikan, program hidayah itu nggak bisa. Maka kita ini di samping kerja yang belum tentu dapat hasil, buka toko belum tentu laku terus, kita ini harus paham yang laku terus dunia ini adalah iman, Islam, amal. Iman, Islam. Di samping anak kita mungkin kita sekolahkan, kita ini itu jangan lupa itu semuanya ada kemungkinan nggak laku kerja atau putus kerja atau pensiun kerja atau kantornya tutup. Tetapi kalau agama ini nggak ada tutupnya, terus terus. Maka selepas dari sana ziarah Nabi, melihat antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar kok perlu melangkah lagi. Oh ini calon tempatnya Nabi Isa di sini ini. Akhirnya kita semangat, Masya Allah, saya harus punya program pasti nih. Untuk ketidakpastian aja saya semangat menyekolahkan anak saya, buka toko, buka lahan baru. Padahal itu belum tentu nanti datangkan hasil. Bagaimana saya tambah mantap, saya harus punya program pasti, yaitu program amal agama. Insyaallah nanti seterusnya akan diteruskan oleh timnya. Kesehatannya dijaga, bagus kalau kita latihan jalan, nggak usah banyak-banyak lah, 10 kilo, 15 kilo. Biar nanti ketika ke sana apa itu tawaf sa'i itu ringan. Atau minimal kalau merasa itu belum mampu ya, saya tetap bisa tawaf umroh walaupun naik kursi roda atau naik mobil elektrik, ya sudah siapkan uang yang banyak untuk sebentar-bentar umroh, sebentar sudah. Nah di sana kita maksimalkan hidup kita untuk puncak sekaligus dengan disertai jaga kesehatan juga. Insyaallah ini sekelumit dari pendahuluan tertib-tertib ibadah umroh kita. Antar rombongan saling mendoakan, antar rombongan saling mengingatkan, antar rombongan saling mengawasi biar barang-barangnya nggak ada yang hilang, termasuk paspor-paspornya nanti walaupun sebentar-bentar diserahkan kita supaya ada perhatian dari semuanya biar lancar semuanya. Ini sedikit ada mujahadah yang biasanya kita di Madinah dari airport hanya 10 menit langsung jadi, ini kita ke Jeddah ngantri di airport mungkin 1 jam ya lebih mungkin ya, 2 jam, kemudian dari situ kita naik bis berangkat ke Madinah 4 jam lebih ya, bis ya. Karena turunnya pesawat dengan berangkatnya kereta api cepat itu hanya berjarak 1 jam seperempat saja. Kemarin saudaraku memaksakan untuk itu, akhirnya ketinggalan hampir semua. Sebenarnya tadi bayarnya gitu, anak-anak muda kan? Saya ini tua tapi bersemangat, lebih muda dari yang muda. Badan boleh tua, semangat harus muda. Katanya badan kita memang diciptakan untuk rusak, tapi kalau nyawa kita diciptakan untuk kekal. Maka nggak ada alasan orang tua kok nggak semangat, nggak ada alasan, karena yang tua itu kan badannya. Kalau nyawa itu muda terus.
Wallahu a'lam. Kurang lebihnya minta maaf. Dan nanti kalau mampu bawa bekal yang banyak, ya yang banyak aja dibawa. Untuk sedekah atau untuk apa, beli jajan atau untuk teman-teman yang di rumah yang pahalanya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.